Akhir bulan Mei 2014, suasana belajar mengajar yang biasanya tenang di sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur mendadak dihebohkan dengan beredarnya tabloid bernama Obor Rakyat. Tabloid berisi 12 hingga 16 halaman ini dipenuhi tulisan berisi hujatan terhadap calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo. Tabloid ini masuk ke pesantren dan masjid dengan cara dikirim lewat jasa paket pengiriman tanpa identitas nama pengirim. Ada juga yang dikirim langsung oleh seorang kurir misterius dengan mengendarai sepeda motor. Tabloid Obor Rakyat menampilkan belasan berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Joko Widodo dan sama sekali tidak ada konfirmasi. Tabloid ini diduga sengaja diedarkan di lingkungan pesantren dan masjid karena isi beritanya lebih banyak berisi fitnah terhadap Jokowi dengan menggunakan isu suku dan ras. Tabloid ini juga menuduh partai pengusung Jokowi sebagai anti-Islam. Namun, pengurus pondok pesantren sudah sangat cerdas menyikapi Obor Rakyat. Mereka tidak terpengaruh dan justru melapor ke Panwaslu setempat. Gerakan Pemuda Ansor di Jember bahkan berinisiatif melakukan penyisiran di sejumlah pesantren dan masjid di Kabupaten Jember. Aksi pembakaran tabloid Obor Rakyat pun dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi kampanye hitam dengan cara menyusup masuk ke pesantren-pesantren. Saya punya pikiran kalau itu lahannya kepada pesantren, kalau kiai itu bisa menerima kondisi yang ada dalam tabloid itu, maka sangat gampang para santri beritahu. Kampanye hitam lewat tabloid ini pun tentu saja mengusik calon presiden Joko Widodo. Mantan wali kota Solo ini tidak habis pikir mengapa ada orang yang memfitnahnya dengan menggunakan isu agama dan ras. Karena terus-menerus ada tabloid koran Obor Rakyat yang isinya sudah semuanya tidak ada yang benar, ya tentu saja saya harus menjawab mengenai tahun berapa saya naik haji, kira-kira 2003, kemudian umrohnya tahun berapa, semuanya ya diberikan gambar saja sudah. Tanggal 4 Juni 2014, tim Jokowi JK secara resmi melaporkan tabloid Obor Rakyat ke Bawaslu. Namun, laporan ini sulit ditindaklanjuti karena Bawaslu kesulitan memanggil pembuat tabloid Obor Rakyat. Kami kirimkan surat resmi menyatakan bahwa dengan menggunakan undang-undang pemilu tidak mungkin ditangani karena masalah waktu. Nah, jadi kalau itu digunakan maka ini akan terabaikan, jadi daluarsa. Ini kan tidak baik. Nah, oleh karena itu kami kirimkan surat kepada Kapolri sebagai informasi untuk menginformasikan sekaligus juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu. Siapa di balik Obor Rakyat memang sepertinya sengaja disamarkan. Bahkan alamat redaksi di Jakarta Timur yang disebutkan di dalam tabloid pun rupanya fiktif belaka. Saya sampai dengan hari ini nggak pernah tahu kalau di sini ada yang namanya kantor tabloid Obor. Setahu saya memang tidak ada kan itu. Jadi kalau memang alamat itu ditujukan ke alamat sini, itu jelas memang ada pembohongan kan itu. Siapa di balik penyebaran berita fitnah lewat tabloid Obor Rakyat mulai terbuka ketika seorang pengamat politik yang juga dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun-Gun Herianto, angkat bicara. Salah satu tulisan tabloid ini memang hasil karya Gun-Gun, namun Gun-Gun membantah terlibat dalam penerbitan Obor Rakyat. Kemudian saya kasih ke Kang Darmawan waktu itu ya. Kemudian saya kaget ternyata itu tulisan dimuat di tabloid Obor ya. Saya menyayangkannya bukan apa-apa karena secara keseluruhan banyak menurut saya pemberitaannya yang kurang proporsional, bahkan kecenderungannya mengarah ke bukan lagi negatif campaign tapi lebih pada aspek propaganda gitu ya. Dari pengakuan Gun-Gun Herianto lah, sedikit demi sedikit mulai terkuak siapa di balik redaksional dan penyebaran kampanye hitam via Obor Rakyat. Darmawan Sepriosa, seorang wartawan media online dan pernah bekerja di beberapa media cetak.
Darmawan Sepriosa pun akhirnya muncul setelah disebut-sebut sebagai dalang pembuatan obor rakyat. Awalnya, Darmawan hanya membuat pengakuan tertulis melalui media online tempatnya bekerja. Namun, Darmawan akhirnya juga mau muncul dan memberikan pernyataan kepada tim liputan Metro TV. Mas Gun Gun kan menyatakan saya menjebaknya ya. Saya tidak ingin mengulang itu. Saya menulis beberapa, sebagaimana permintaan sahabat saya sesama alumnus Tempo, Setiardi. Saya diminta menulis beberapa dengan dengan bahan yang berseliweran di internet ya, terutama di sosial media. Tak lama setelah namanya disebut-sebut, hari Sabtu 14 Juni 2014, Setiardi Budiono akhirnya muncul ke hadapan media. Ya, saya komisaris di PT PN 13. Saya adalah asisten staf khusus presiden yang memiliki latar belakang jurnalis. Munculnya Darmawan Sepriosa dan Setiardi Budiono yang mengaku ada di balik tabloid obor rakyat akhirnya mengungkap teka-teki siapa penerbit tabloid yang dituding sangat membusukkan calon Presiden Joko Widodo ini. Pihak kuasa hukum Jokowi dan Yusuf Kala akhirnya melaporkan keduanya ke Mabes Polri pada hari Senin 16 Juni 2014. Para pihak yang disebutkan di sini bahkan pemberitaan yang negatif berupa kampanye hitam itu sama sekali tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditelepon, dimintai konfirmasi, dimintai klarifikasi sama sekali. Ya, Dewan Pers belakangan juga memang menyebutkan tabloid obor rakyat bukan produk jurnalistik, sehingga bisa dipidana tanpa menggunakan Undang-Undang Pokok Pers. Isinya sama sekali tidak tunduk kepada kaidah-kaidah jurnalistik yang diatur di dalam Undang-Undang Pers 40 tahun 99, juga kode etik jurnalistik. Nah, karena itulah kemudian Dewan Pers menganggap bahwa ini bukan produk pers. Ironisnya, ketika dirinya terlacak sebagai otak tabloid obor rakyat, Setiardi justru masih berkelit bahwa obor rakyat sebagai produk pers biasa. Saya menganggap bahwa tabloid yang sekarang saya bawa ini, yang kami beri nama obor rakyat, ini adalah sebuah produk pers yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Tidak bisa orang yang produknya tidak menghormati undang-undang dan tidak menghormati kode etik jurnalistik sama peraturan Dewan Pers, kemudian mencoba berlindung atas nama kebebasan pers. Yang banyak beredar di media sosial tanpa wawancara maupun konfirmasi. Saya diminta menulis beberapa dengan bahan yang berseliweran di internet ya, terutama di sosial media, misalnya Facebook dan sebagainya. Kalau teman-teman membaca utuh obor rakyat, semua yang tertulis di sana bisa di-googling dan akan menemukan bahwa itu ada di Facebook, ada di berbagai laman yang ada sebelumnya. Karena kami adalah orang yang sudah setengah ini ya, sudah bekerja pada pagi harinya, itu dikerjakan dengan sisa-sisa tenaga, itu lebih gampang. Saya kira tidak bisa dibenarkan. Pertama, dari sisi konten itu secara nyata ini lebih mirip selebaran gelap, ya. Bahwa ada di antara mereka yang statusnya wartawan, iya, tapi yang mereka lakukan itu tidak terkait dengan pekerjaan jurnalistik. Motif peredaran tabloid obor rakyat ke sejumlah pesantren dan masjid pun diduga untuk memancing sensitivitas umat Islam soal isu agama. Kalau motifnya pasti terkait dengan pemilihan presiden ini. Di pedesaan, kantong-kantong suara NU yang diperkirakan bisa menyumbang suara yang signifikan ya dalam pilpres itu yang disasar. Dan ini dilakukan dengan sistematis melalui pengiriman ke sejumlah pesantren-pesantren, sejumlah desa-desa, dan bahkan disampaikan di masjid-masjid ketika subuh. Identitas Setiardi sebagai anak buah staf khusus Presiden Felix Wanggai, salah satunya adalah keterkaitan pihak istana dalam beredarnya tabloid obor rakyat. Ini sama sekali tidak terkait dengan institusi saya. Mengapa? Karena setiap individu itu punya hak politik untuk punya hak menyatakan pendapat. Dan saya terus terang memang harus tetap menjunjung tinggi etika. Saya bukan PNS. Saya bukan hanya, Pak Felix bukan hanya tahu, saya izin cuti kepada beliau. Ya kalau ada seperti begitu, ya mungkin kalau mau persoalannya secara hukum ya, supaya jelas siapa yang berbuat itu. Jangan dikait-kaitkan dengan istana. Kalau yang saya tahu tidak ada istana bermain di wilayah itu. Penelusuran terhadap Setiardi juga berujung pada sejumlah fakta menarik. Salah satunya,
bahwa ia pernah menulis buku berjudul Hanya Fitnah dan Cari Sensasi yang berisi sanggahan soal adanya gurita bisnis Cikes. Keduanya pernah terlibat dalam pembuatan media-media yang menurut saya tidak profesional. Setiardi terlibat dalam beberapa tim sukses dalam beberapa pilkada. Darmawan sendiri pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain begitu. Tapi sekali lagi tidak ada prestasi yang menonjol. Tentu saja semua wartawan, termasuk kita yang semua ada di sini, saya tahu cara kerja kita semua, itu berupaya semaksimal mungkin menyampaikan berita-berita yang faktual. Namun tentu saja sebagai manusia biasa, wartawan juga pasti dimungkinkan memberitakan atau menyiarkan berita yang kurang akurat. Apapun yang saya lakukan itu pada akhirnya kemudian menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Kalau saya melakukan kesalahan, tentu saya juga yang menanggungnya. Sebagaimana juga kalau saya melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang kan kita juga egois untuk tidak memberikan bagian pada orang yang membantu kita gitu. Ini sepenuhnya kesalahan saya kalau dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ini orang-orang ekstremis. Orang-orang yang berpikir seperti orang-orang Mesir. Nah, ini adalah demokrasi para penjahat. Hak kebebasan yang harusnya dipergunakan secara jujur, beralasan, dan sah, tetapi digunakan oleh orang yang tidak sah, tidak jujur, tidak berhak. Inilah para penjahat. Setelah sebelumnya mangkir dari pemanggilan Perdana Polisi pada hari Kamis 19 Juni 2014, Senin 23 Juni 2014, pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat akhirnya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap calon Presiden Joko Widodo. Tapi dasarnya adalah bermula dari alat bukti dan keterangan saksi nantinya. Jadi kita jangan berandai-andai dulu. Kepolisian memang tampaknya serius untuk mengusut kasus kampanye hitam yang dilakukan tabloid Obor Rakyat. Wajar saja, mengingat peredaran tabloid ini dianggap telah meresahkan dan mencederai demokrasi. Obor Rakyat tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas. Kenapa? Karena perusahaan tidak jelas, wartawan tidak jelas, prosesnya juga tidak jelas, isinya bohong. Jadi media seperti itu mestinya tidak layak dipercaya. Tergantung keterangan ahli dan alat-alat bukti yang bisa kita dapatkan, apakah dia tindak pidana umum ataukah masih ada keterkaitan dengan undang-undang pers ataukah ada keterkaitan dengan undang-undang pemilu. Pertanyaan penting lain soal munculnya tabloid Obor Rakyat memang belum terjawab, yakni siapa penyandang dananya. Setiardi mengaku bahwa pendanaan tabloid yang diterbitkan 100.000 eksemplar ini berasal dari kantong pribadinya. Namun, dia tidak menampik bahwa ada pula pihak ketiga yang memberikan sumbangan. Saya sudah berkali-kali menerbitkan media, dan yang namanya penerbitan media itu tidak pernah untung di awal. Baru tahun kedua kemudian iklan mulai masuk. Itu adalah skema bisnis biasa dalam industri media. Ya, sah-sah saja Setiardi mengaku menghabiskan uangnya sendiri untuk sebuah tabloid yang penuh berisi berita-berita negatif kepada seseorang. Tetapi siapapun penyandang dana tabloid ini, tentu ia orang yang menganggap kehilangan uang ratusan juta sebagai uang recehan. Hitung-hitungan soal biaya penerbitan sebuah tabloid memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Satu eksemplar tabloid setidaknya membutuhkan biaya Rp3.000. Lalu, pengakuan Setiardi yang mencetak 100.000 eksemplar dapat diprediksi ia menghabiskan dana Rp300 juta untuk sekali terbitan. Ini belum termasuk ongkos kirim dan lain-lain. Dana dari mana? Mesti diketahui, ini kan dananya pasti puluhan miliar, mencetak jutaan gitu, menyebarkan itu kan, itu butuh dana besar sekali. Kalau itu hanya sosial media mudah, masukkan selesai. Ini kan cetak kirim, itu puluhan miliar kayaknya.